Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kurniana Bektiningsih serta teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Cynthia Kusumawardani, NIM 14014192883, serta rekan-rekan saya. Yang pertama ada Dia Purwaningsih dengan NIM 14014193301. Kemudian ada Nabila Rahmatika dengan NIM 14014193325. Dan yang terakhir ada Isnatul Mu'anisah dengan NIM 44014190058. Nah, kami di sini akan memaparkan materi tentang motivasi belajar. Yang pertama ada pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Menurut McDonald dalam Kompri tahun 2016 pada halaman 229, motivasi belajar adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, munculnya motivasi ditandai dengan adanya perubahan energi dalam diri seseorang yang tidak dapat kita sadari atau bisa juga kita sadari. Kemudian selanjutnya adalah aspek-aspek motivasi belajar. Menurut Sumadi Suryabrata tahun 2008 menyatakan bahwa anak yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dapat diketahui melalui aktivitas-aktivitas selama proses belajar. Antara lain, yang pertama adalah menyiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran, kemudian mengikuti pembelajaran di kelas, dan yang terakhir ada menindaklanjuti pembelajaran di sekolah. Menurut Ahmad tahun 2015, indikator motivasi belajar terdiri atas 3 komponen. Yang pertama adalah persiapan belajar, yang kedua proses belajar mengajar, dan yang ketiga adalah tindak lanjut. Di dalam persiapan belajar ini ada kelengkapan belajar, kesiapan fisikis, kesiapan fisik, dan materi belajar. Kemudian di dalam proses pengajaran, indikatornya adalah memiliki perhatian dalam belajar, keaktifan dalam belajar, serta pemilihan tempat duduk. Kemudian indikator dari tindak lanjut adalah yang pertama, mengulang kembali pembelajaran yang telah diterangkan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah menanyakan materi yang tidak dimengerti, dan terakhir adalah mencari sumber materi tambahan. Selanjutnya, prinsip-prinsip untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, menurut Enko Mulyasa, prinsip-prinsipnya yang pertama, peserta didik akan lebih giat jika topik yang akan dipelajari menarik dan berguna. Yang kedua, tujuan pembelajaran disusun secara jelas. Yang ketiga, peserta didik selalu diberitahu mengenai hasil belajarnya. Yang keempat, pemberian pujian dan reward bagi peserta didik yang berprestasi. Nah, yang kelima, memanfaatkan sikap, cita-cita, dan rasa ingin tahu peserta didik. Yang keenam, memperhatikan perbedaan setiap peserta didik. Yang ketujuh, berusaha memenuhi kebutuhan peserta didik dengan memperhatikannya. Selanjutnya, peran dan fungsi motivasi belajar. Peran motivasi belajar menurut Hamzah. Yang pertama, peran motivasi belajar dalam menentukan penguatan belajar. Yang kedua, peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Yang ketiga, motivasi menentukan ketekunan belajar.
Selain itu, fungsi motivasi menurut Umar Hamali yang pertama, mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarah pada perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya sebagai motor penggerak dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Komri 2016, motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan, artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologi siswa. Beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi dalam belajar antara lain cita-cita dan aspirasi siswa, kemampuan siswa, kondisi siswa, dan kondisi lingkungan siswa. Menurut Slameto 1991, seorang individu membutuhkan suatu dorongan atau motivasi sehingga sesuatu yang diinginkan dapat tercapai. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, antara lain 1. Faktor individual seperti kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Yang kedua, faktor sosial seperti keluarga atau keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat dalam belajar, dan motivasi sosial. Yang ketiga, faktor internal, faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Dan yang keempat adalah faktor eksternal, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Selanjutnya, sifat motivasi belajar. Menurut Wina Sanjaya 2010, dilihat dari sifatnya, motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri siswa, dan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri siswa. Dalam proses pembelajaran, motivasi intrinsik sulit untuk diciptakan, karena motivasi ini datangnya dari dalam diri siswa sendiri. Hal yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan motivasi ekstrinsik untuk menambah dorongan kepada siswa agar lebih giat belajar. Menurut Umar Hamalik 1995 dalam Wina Sanjaya 2010, munculnya motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, tingkat kesadaran siswa atas kebutuhan yang mendorong tingkah laku atau perbuatannya, dan kesadaran atas tujuan belajar yang hendak dicapainya. Yang kedua, sikap guru terhadap kelas. Yang ketiga, pengaruh kelompok siswa. Yang keempat, suasana kelas berpengaruh terhadap munculnya sifat tertentu pada motivasi belajar siswa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya untuk membangkitkan motivasi belajar pada siswa. Jadi, supaya didapatkan hasil belajar yang optimal, maka terlebih dahulu harus ada motivasi belajar dalam diri siswa. Di sini peran guru sangat penting, sebagaimana dikemukakan oleh Wina Sanjaya tahun 2010. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk membangkitkan motivasi belajar pada siswa. Yang pertama adalah dengan memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar dalam diri siswa. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan dengan semakin memahami tujuan apa yang ingin dicapai siswa, maka siswa tersebut akan semakin termotivasi atau semakin semangat untuk belajar. Yang kedua adalah dengan membangkitkan minat belajar siswa. Minat belajar ini dapat diartikan sebagai kecenderungan hati atau keinginan hati yang tinggi untuk belajar. Supaya terbentuk motivasi belajar, tentu saja pertama kali harus ada minat belajar. Sebagai seorang guru, ada beberapa cara yang dapat dilakukan supaya dapat menumbuhkan minat belajar siswa. Misalnya, yang pertama dengan menghubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan siswa. Kemudian, guru dapat menyesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa. Selain itu, guru juga dapat memvariasikan model ataupun strategi pembelajaran, sehingga nanti itu pembelajaran akan terasa menyenangkan dan siswa tidak merasa bosan. Kemudian yang ketiga adalah
dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Masih berhubungan dengan tadi, dengan suasana belajar yang menyenangkan, maka siswa akan termotivasi atau akan semakin semangat untuk belajar. Siswa tidak akan merasa bosan, jenuh, maupun terbebani dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat adalah dengan memberikan komentar dan penilaian terhadap hasil pekerjaan siswa. Pada umumnya, siswa itu kan ingin mengetahui hasil dari pekerjaan mereka. Dengan guru itu memberikan komentar maupun penilaian, maka itu akan mendorong motivasi belajar siswa. Misalnya nih, siswa yang mendapatkan penilaian yang baik, maka mereka akan berusaha untuk mempertahankan nilai tersebut dengan belajar lebih giat lagi. Nah, sementara untuk siswa yang mungkin penilaiannya kurang baik, tentu saja mereka akan terdorong untuk belajar lebih giat lagi supaya mendapat nilai yang lebih baik. Nah, selanjutnya yang kelima adalah dengan memberikan pujian sewajarnya terhadap setiap keberhasilan siswa. Seseorang itu kan akan cenderung merasa senang apabila keberhasilannya tuh diakui. Nah, sebagaimana juga dengan siswa. Apabila siswa itu berhasil dalam mengerjakan sesuatu atau mendapatkan nilai yang bagus, maka dengan memberikan pujian yang sewajarnya itu akan menumbuhkan semangat belajar siswa. Siswa akan menjadi lebih giat lagi, lebih semangat belajar lagi, supaya nilainya menjadi baik lagi, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dengan menciptakan persaingan dan kerjasama. Memang benar, persaingan, kompetisi itu dapat mendorong motivasi belajar siswa. Akan tetapi, persaingan yang bersifat individual itu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya rusaknya hubungan pertemanan, pertengkaran, dan sebagainya. Nah, untuk mengimbangi hal tersebut, maka diperlukan adanya kerjasama, misalnya dengan membentuk kelompok belajar. Dalam satu kelompok belajar tersebut, itu nanti siswa dapat saling bekerja sama. Misalkan ada salah satu siswa yang tidak tahu, maka teman yang lain akan membantu menjelaskan, seperti itu. Nah, sekarang ada kedudukan motivasi belajar. Jadi, motivasi belajar ini bukan hanya dapat memberikan pengarahan terhadap kegiatan belajar yang baik dan benar, akan tetapi lebih dari itu, dengan adanya motivasi belajar itu dapat memunculkan pertimbangan-pertimbangan positif, dan itu berlaku bagi siswa maupun guru. Yang pertama adalah kedudukan motivasi belajar bagi siswa. Menurut Varia Winarsih pada tahun 2009, pentingnya motivasi belajar bagi siswa itu yang pertama dapat membesarkan semangat dalam belajar. Yang kedua, dapat mengarahkan kegiatan belajar. Yang ketiga, dapat menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Ya, benar. Jadi, dengan adanya motivasi belajar, siswa itu menyadari bahwa tidak semua itu harus langsung melihat pada hasil akhir, namun juga harus melihat pada proses belajarnya. Jadi, proses belajar ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Jadi ada waktunya untuk belajar, namun ada juga waktunya untuk beristirahat, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menyadarkan tentang kekuatan usaha belajar. Apabila siswa itu termotivasi untuk belajar dan mereka giat belajar dan akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan, nah dari situ siswa dapat menyimpulkan bahwa dengan belajar itu akan mendapatkan hasil yang sesuai. Kemudian pentingnya motivasi belajar bagi guru, sebagaimana dikemukakan oleh Komri pada tahun 2016. Yang pertama adalah dapat membangkitkan dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Yang kedua, guru dapat mengetahui dan memahami keragaman motivasi di kelas. Yang ketiga,
dapat meningkatkan kesadaran guru untuk memilih peran yang sesuai, yakni bisa sebagai penasehat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, atau menjadi pendidik. Kemudian yang keempat, dapat memberi peluang guru untuk unjuk kerja rekayasa pedagogis. Maksudnya, kan dalam upaya menumbuhkan motivasi belajar siswa itu, guru dapat melakukan berbagai kreasi, misalnya saat memberikan variasi model maupun strategi dalam pembelajaran, kemudian variasi dalam mengevaluasi hasil pembelajaran, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya, silahkan menulis pertanyaan di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.